Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas akuntansi 18A akan mempresentasikan materi tentang strategi dalam tindakan bagian 2. Next. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Oktavia Prihartanti NPM 002, Hendy Lestari NPM 003, Dian Puspitasari NPM 0036, Anita Viani NPM 0037, dan Destika Pratiwi NPM 0057. Next. Materi yang pertama yaitu tingkatan strategi. Tingkatan strategi pada perusahaan besar mempunyai 4 level strategi. Yang pertama corporate, divisional, fungsional, dan operasional. Di perusahaan besar, orang-orang bertanggung jawab untuk memiliki strategi yang efektif pada berbagai tingkatan, termasuk CEO, presiden atau wakil presiden eksekutif, respective Chief Finance Officer atau CFO, Chief Information Officer atau CIO, Manajer Sumber Daya Manusia, Chief Marketing Officer atau CMO, dan sebagainya. Kemudian pada perusahaan kecil, umumnya orang bertanggung jawab untuk memiliki strategi efektif pada berbagai tingkat, termasuk pemilik bisnis dan 2 orang pada tingkat bawahnya seperti di perusahaan besar. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya mengenai strategi integrasi. Yang pertama, integrasi ke depan. Integrasi ke depan atau forward integration berkaitan dengan usaha untuk memperoleh kepemilikan lebih besar atas distributor atau peritel. Semakin banyak produsen pemasok dewasa ini yang menjalankan integrasi ke depan dengan cara membagikan situs web untuk secara langsung menjual produk mereka ke konsumen. Satu cara yang efektif untuk menerapkan integrasi ke depan adalah pewaralaba. 6 pedoman tentang kapan integrasi ke depan dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Yang pertama, ketika distributor organisasi saat ini menjadi sangat mahal atau tidak dapat diandalkan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan distribusi perusahaan. Kemudian ketika ketersediaan distributor yang berkualitas begitu teratas untuk menawarkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan-perusahaan yang melakukan integrasi ke depan. Ketika sebuah organisasi berkompetisi di industri yang tengah tumbuh dan diharapkan akan terus berkembang pesat. Kemudian ketika sebuah organisasi memiliki baik modal maupun sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola bisnis baru pendistribusian produk-produk sendiri. Kemudian ketika keuntungan dari produksi yang stabil sangat tinggi dan ketika distributor atau peritel yang ada saat ini memiliki margin laba yang tinggi. Kemudian integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang adalah sebuah strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pemasok 8 perusahaan. 7 pedoman tentang kapan integrasi ke belakang dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Yang pertama, ketika pemasok organisasi saat ini menjadi sangat mahal atau tidak dapat diandalkan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian ketika jumlah pemasok sedikit dan jumlah pesaing banyak. Kemudian ketika industri bersaing di sebuah industri yang berkembang pesat, ketika organisasi memiliki baik modal maupun sumber daya manusia untuk mengelola bisnis pemasokan bahan mentahnya sendiri yang baru, ketika keuntungan dari harga yang stabil sangat tinggi, ketika pemasok saat ini memiliki margin laba yang tinggi, dan ketika organisasi perlu mengakuisisi atau memperoleh sumber daya yang dibutuhkannya secara cepat. Kemudian integrasi horizontal. Integrasi horizontal mengacu pada strategi yang mengupayakan kepemilikan atau kendali yang lebih besar atas pesaing perusahaan. 5 pedoman tentang kapan integrasi horizontal dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif ketika perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari karakteristik monopolistik dalam area tertentu tanpa disaingi oleh pemerintah, ketika perusahaan pesaing dalam sebuah industri yang berkembang, ketika peningkatan skala ekonomi memberikan keuntungan bagi pesaing, ketika perusahaan mempunyai modal dan bakat yang dibutuhkan untuk mengelola dengan sukses perluasan organisasi, dan ketika pesaing sedang terguncang karena kekurangan keahlian manajerial atau sumber daya tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Untuk selanjutnya, strategi intensif. Yang pertama, penetrasi pasar. Penetrasi pasar sendiri merupakan strategi yang mengusahakan peningkatan pangsa pasar untuk produk atau jasa yang ada di pasar saat ini melalui upaya-upaya pemasaran yang lebih besar. Penetrasi pasar meliputi penambahan jumlah tenaga penjualan, peningkatan pengeluaran untuk iklan, penawaran produk-produk, promosi, penjualan secara ekstensif, atau pelipat gandaan upaya-upaya pemasaran. Untuk yang kedua, pengembangan pasar. Pengembangan pasar sendiri meliputi pengenalan produk atau jasa yang ada pada saat ini ke wilayah-wilayah geografis yang baru. 4. Pedoman tentang kapan pengembangan pasar dapat menjadi sebuah strategi yang sangat efektif. Yang pertama, ketika saluran-saluran distribusi baru yang tersedia dapat diandalkan, tidak mahal dan berkualitas baik. Yang kedua, ketika organisasi sangat berhasil dalam bisnis yang dijalankannya. Yang ketiga, ketika organisasi mempunyai modal dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola perluasan operasi. Yang keempat, ketika industri dasar organisasi dengan cepat berkembang menjadi global dalam cakupannya. Next. Untuk selanjutnya, pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan sebuah strategi yang mengupayakan peningkatan penjualan dengan cara memperbaiki atau memodifikasi produk jasa yang ada pada saat ini. 5. Pedoman tentang kapan pengembangan produk dapat menjadi sebuah strategi yang efektif. Yang pertama, ketika organisasi memiliki produk-produk berhasil yang berada di tahapan kematangan dari siklus hidup produk. Ketika organisasi berkompetisi di industri yang ditandai oleh perkembangan teknologi yang cepat, ketika pesaing utama menawarkan produk berkualitas lebih baik dengan harga bagus, ketika organisasi bersaing dalam industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi, ketika organisasi memiliki kapabilitas penelitian dan pengembangan yang sangat kuat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu strategi diversifikasi. Terdapat dua tipe strategi diversifikasi, yaitu yang pertama diversifikasi terkait dan diversifikasi tidak terkait. Bisnis dikatakan terkait ketika rantai nilai bisnis memiliki kecocokan dengan strategi antara bisnis yang bernilai secara kompetitif. Kemudian bisnis dikatakan tidak terkait ketika rantai nilai bisnis tidak sama, sehingga tidak ada kecocokan dengan strategi antar bisnis yang terjadi. Suatu perusahaan memilih strategi terkait untuk mengambil keuntungan dari sinergi berikut ini. Yang pertama, mentransfer keahlian, pengetahuan, teknologi, atau kemampuan lain dari satu bisnis ke bisnis lain. Yang kedua, mengkombinasikan aktivitas terkait bisnis yang terpisah ke operasi tunggal untuk mendapat biaya rendah. Yang ketiga, mengeksploitasi penggunaan yang umum dari merek terkenal. Yang terakhir, kolaborasi antar bisnis untuk membuat kekuatan sumber daya bernilai kompetitif. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada diversifikasi terkait. Diversifikasi terkait adalah strategi yang melalui perusahaan bertujuan untuk membangun atau memperluas sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi yang ada dalam suatu usaha untuk mencapai daya saing strategi. 6. Pedoman ketika diversifikasi terkait merupakan strategi yang efektif. Yang pertama ada ketika organisasi bersaing di industri yang tidak mengalami pertumbuhan atau yang pertumbuhannya lambat. Yang kedua ada ketika menambah produk baru terkait yang akan secara signifikan meningkatkan penjualan pada saat itu. Yang ketiga ada produk baru namun terkait dapat ditawarkan dengan harga bersaing yang tinggi. Yang keempat ada ketika produk baru namun terkait memiliki level penjualan musiman yang menyeimbangkan dengan periode puncak dan penurunan penjualan. Selanjutnya ada ketika produk organisasi baru-baru ini ada pada tahap penurunan dalam jauh hidup produk. Yang terakhir ada ketika organisasi memiliki tim manajemen yang kuat. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada diversifikasi tidak terkait. Strategi diversifikasi tidak berkaitan dapat menciptakan nilai melalui dua jenis penghematan keuangan. Penghematan keuangan adalah penghematan biaya yang direalisasi melalui perbaikan alokasi sumber daya keuangan berdasarkan investasi di dalam dan di luar perusahaan. 10. Pedoman ketika
diversifikasi yang tidak terkait mungkin menjadi strategi yang sangat efektif. Yang pertama ada ketika pendapatan yang diturunkan dari produk atau jasa organisasi saat ini akan meningkat secara signifikan dengan menambahkan produk baru dan tidak terkait. Kedua, ada ketika organisasi bersaing pada industri yang sangat kompetitif atau tidak tumbuh sama sekali. Yang ketiga, ada ketika saluran distribusi organisasi saat ini dapat digunakan untuk memasarkan produk baru. Yang selanjutnya ada ketika produk baru memiliki pola penjualan di luar penjualan musiman yang ada. Selanjutnya ada ketika industri mendasari organisasi mengalami penurunan dalam penjualan laba tahunan. Selanjutnya ada ketika organisasi memiliki talenta manajerial dan modal yang dibutuhkan. Ada ketika organisasi memiliki kesempatan untuk membeli bisnis yang tidak terkait. Ada ketika terdapat sinergi keuangan antara perusahaan yang diakuisisi dan mengakuisisi. Selanjutnya ada ketika pasar yang sudah ada untuk produk organisasi saat ini jenuh. Dan yang terakhir ada ketika tindakan anti pesaing dapat diunduh terhadap organisasi yang secara historis berkonsentrasi pada industri tunggal. Next, Mbak. Yang selanjutnya sarana untuk mencapai strategi akan disampaikan oleh Mbak Desika. Sarana untuk mencapai strategi yang pertama, kerjasama antar pesaing. Strategi ini menekankan pada kerjasama antar pesaing yang lebih banyak digunakan. Untuk kolaborasi meraih kesuksesan, kedua perusahaan harus berkontribusi dalam sesuatu yang khusus, seperti teknologi, distribusi, penelitian dasar, atau kapasitas manufaktur. Namun risiko besar adalah transfer yang tidak diinginkan, meliputi kemampuan atau teknologi yang terbaru dapat terjadi dalam level organisasi di bawah kesepakatan yang ada. Informasi yang tidak termasuk dalam perjanjian formal seringkali dipertukarkan pada interaksi harian hubungan antar teknik masa pengembangan produk. Perusahaan sering memberikan terlalu banyak informasi kepada perusahaan pesaing ketika operasi perjanjian kerjasama perusahaan formal yang lebih ketat dibutuhkan. Yang kedua, ventura bersama dan kemitraan. Ventura bersama adalah strategi populer yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan membentuk kemitraan atau konsorsium sementara untuk tujuan mengambil beberapa kesempatan. Seringkali dua atau lebih perusahaan sponsor membentuk organisasi terpisah dan membagi kepemilikan ekuitas mereka di entitas baru. Tipe perjanjian kerjasama lain termasuk kemitraan penelitian dan pengembangan, perjanjian distribusi bersama, dan konsorsium tender bersama. Ventura bersama dan perjanjian kerjasama digunakan secara meningkat karena mereka memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan komunikasi dan jaringan, mengglobal operasi, dan meminimalkan risiko. Ventura bersama dan kemitraan digunakan untuk mengejar kesempatan yang lebih kompleks, tidak ekonomis, atau berisiko untuk perusahaan tunggal mengejarnya sendiri. Ventura bersama dan kemitraan digunakan juga untuk mendapatkan dan melanjutkan keunggulan bersaing ketika industri mensyaratkan jangkauan yang lebih luas dalam kompetensi dan pengetahuan daripada yang diperoleh oleh perusahaan lain. Permasalahan umum yang menyebabkan gagalnya ventura bersama, yang pertama, manajer harus berkolaborasi harian dalam mengoperasikan ventura bersama, tidak terlibat dalam mendirikan dan membentuk usaha sendiri. Yang kedua, ventura bersama dapat menguntungkan perusahaan kemitraan, namun tidak menguntungkan konsumen yang kemudian mengeluhkan jasa buruk atau mengkritik perusahaan dengan cara yang lain. Yang ketiga, ventura bersama mungkin tidak didukung secara seimbang oleh mitra, namun yang keempat, ventura bersama mungkin mulai bersaing dengan salah satu perusahaan mitra. Pedoman saat joint venture menjadi efektif untuk mengejar strategi. Yang pertama, ketika organisasi yang dimiliki secara privat membentuk ventura bersama dengan organisasi yang dimiliki oleh publik. Yang kedua, ketika organisasi domestik membentuk ventura bersama dengan perusahaan asing. Yang ketiga, ketika kompetensi khusus dari dua atau lebih saling melengkapi satu dengan yang lain dengan sangat baik. Yang keempat, ketika beberapa proyek secara potensial profitable namun diliputi dengan sumber daya risiko menyeluruh. Yang kelima, ketika dua atau lebih perusahaan kecil memiliki permasalahan dalam bersaing dengan perusahaan besar. Yang keenam, ketika
ada kebutuhan secara cepat untuk memperkenalkan teknologi baru. Untuk sarana yang ketiga yaitu merger atau akuisisi. Merger atau dan akuisisi merupakan dua cara umum yang digunakan merger strategi. Strategi terjadi ketika organisasi dengan ukuran yang hampir sama membentuk suatu perusahaan. Akuisisi terjadi ketika organisasi besar membeli atau mengakuisisi perusahaan kecil atau sebaliknya. Ketika merger atau akuisisi tidak diinginkan oleh kedua belah pihak disebut dengan pengambil alihan atau takeover atau pengambil alihan yang tidak rasional. Akuisisi diinginkan oleh kedua belah pihak disebut merger yang rasional. Alasan kunci mengapa banyak merger akuisisi gagal, yang pertama kesulitan integrasi, yang kedua evaluasi target yang tidak memadai, yang ketiga utang yang besar atau luar biasa, yang keempat ketidakmampuan untuk strategi, yang kelima terlalu banyak diversifikasi, kemudian ada manajer terlalu berfokus pada akuisisi, kemudian akuisisi yang terlalu besar, sulitnya untuk mengintegrasikan budaya organisasional yang berbeda, berkurangnya moral karyawan karena pemutusan hubungan kerja atau relokasi. Kemudian sarana yang keempat, akuisisi ekuitas atau privat. Keuntungan potensial merger dengan akuisisi perusahaan lain, yang pertama untuk memberikan pemanfaatan kapasitas yang meningkat, kemudian untuk membuat penggunaan yang lebih baik dari tenaga penjualan yang ada, untuk mengurangi staf manajerial, untuk memperoleh skala ekonomis, untuk meratakan tren musiman dalam penjualan, untuk memperoleh akses pemasok distribusi pelanggan produk dan kreditur baru, untuk memperoleh teknologi baru, untuk mengurangi kewajiban pajak. Kemudian sarana yang kelima adalah keuntungan pertama. Keuntungan langkah pertama mengacu pada keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dengan memasuki pasar baru atau mengembangkan produk atau jasa baru berdasarkan perusahaan pesaing. Keuntungan penggunaan langkah pertama itu mengamankan akses dan komitmen pada sumber daya yang terbatas, memperoleh pengetahuan baru dan isu secara faktor-faktor penting suksesan, memperoleh kembalian pasar dan posisi terbaik, mendirikan dan mengamankan hubungan jangka panjang dengan konsumen, termasuk distributor dan investor, memperoleh loyalitas dan komitmen konsumen. Kemudian sarana yang terakhir yaitu alih daya restoring, alih daya cross bisnis, melibatkan perusahaan yang memperkerjakan perusahaan lain untuk mengalih beberapa bagian fungsi operasional seperti sumber daya manusia, sistem informasi, pengajian akuntansi, pelayanan konsumen, pemasaran. Alasan perusahaan mengalihdayakan fungsi operasional yang pertama lebih tidak mahal, memungkinkan perusahaan pada bisnis mereka, memungkinkan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Kemudian keuntungan alih daya. Yang pertama, memungkinkan perusahaan untuk mengaitkan dirinya dengan pemasok terbaik dunia yang fokus dalam melakukan pekerjaan tertentu. Yang kedua, memberikan fleksibilitas perusahaan akan kebutuhan konsumen yang tidak berubah. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan dalam berkonsentrasi pada rantai aktivitas penting internal lainnya, melanjutkan keunggulan kompetitif. Next, Mbak. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya mengenai manajemen strategik di organisasi nirlaba dan pemerintah. Proses manajemen strategik digunakan secara efektif dengan organisasi pemerintah dan nirlaba seperti PMI, institusi pendidikan, dan institusi medis. Dibandingkan dengan perusahaan yang mencari laba, organisasi pemerintah dan nirlaba mungkin bergantung pada pendanaan luar secara total. Khusus untuk organisasi ini, manajemen strategik memberikan kendaraan yang sangat baik dalam mengembangkan dan menjustifikasi permintaan untuk mendukung keuangan yang dibutuhkan. Kemudian manajemen strategik di perusahaan kecil. Sejumlah majalah dan artikel jurnal telah
berfokus dalam mengaplikasikan konsep manajemen strategik ke bisnis kecil. Kesimpulannya, kurangnya pengetahuan manajemen strategik adalah penghambat serius dalam banyak pemilik bisnis kecil. Masalah lain seringkali dalam mengaplikasikan konsep manajemen strategik untuk usaha kecil adalah kurangnya modal yang memadai untuk meraih kesempatan eksternal dan kerangka referensi kognitif harian. Penelitian juga mengindikasikan bahwa manajemen strategik di perusahaan kecil lebih informal daripada di perusahaan besar. Namun perusahaan kecil yang melakukan manajemen strategik mengalahkan mereka yang tidak melakukannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu artikel Manajemen Strategi Pemangku Kepentingan, Teori dan Praktik oleh Frank Edgman dan Colin Eden. Dalam review artikel ini membahas bahwa salah satu aspek tersulit dalam mempertimbangkan pemangku kepentingan dalam pembuatan strategi adalah mitigasi aktivitas. Anggota TMT sering malu ketika terlalu analitis dan manipulatif dalam hubungannya dengan pemangku kepentingan mereka. Meskipun mereka mengaku melakukannya secara informal, gagasan mengelola mereka dengan cara yang dirancang dan dipikirkan dengan matang tampaknya tidak tepat. Dari teknik untuk pemahaman yang lebih baik dan lebih terstruktur tentu saja mendorong percakapan. Setiap TMT memiliki pengetahuan tentang pemangku kepentingan organisasinya dan secara intuitif tentang cara mengelolanya. Tetapi sumber daya ini seringkali sangat kurang dimanfaatkan. Memanfaatkan masing-masing dari 3 teknik lebih menyeluruh dalam siklus akan memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan strategi yang lebih komprehensif. Tetapi yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi kekayaan pengetahuan mereka untuk mendiskusikan, menganalisis, dan menyetujui tindakan tentang pemangku kepentingan secara lebih efektif. Hanya dalam beberapa jam, teknik yang dilaporkan dalam artikel ini memberi tim dalam penelitian kami perspektif yang luas. Namun terstruktur tentang pemangku kepentingan utama mereka biasanya memungkinkan mereka untuk mencapai kesepakatan cepat tentang cara mendekati manajemen strategis mereka. Next, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.